Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali kita dalam pembelajaran akidah akhlak. Kali ini kita memasuki pelajaran 1, kalimat thayyibah istighfar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Perhatikan peta konsep pembelajaran kita, materi istighfar. Yang pertama, pengertian istighfar, waktu mengucap kalimat istighfar, dan hikmah atau manfaat istighfar. Indikator pencapaian kompetensi pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mengikuti dan mempelajari materi kalimat thayyibah istighfar ini, kalian dapat menjelaskan pengertian istighfar, melafalkan kalimat istighfar, menyebutkan arti kalimat istighfar, menyebutkan waktu mengucap kalimat istighfar, menyebutkan hikmah atau manfaat istighfar, dan mengkomunikasikan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, silahkan kalian saksikan cuplikan film berikut ini. Bangun kesiangan. Abi, Umi karo movie terus ngantuk. Umi tidur duluan yo. Yo Mi, Jamal, Laili, nontonnya jangan sampai kemalaman yo. Oke, Umi. Abi, Laili ngantuk. Anterin ke kamar, Bi. Laili takut. ya wes, Abi juga wes ngantuk ki. Ayo, Jamal, kita tidur. Bentar lagi, Bi. Filmnya belum selesai. Tapi besok jangan sampai kesiangan loh. Siap, Bi. Hmm. Astagfirullah, Jamal, kok belum bangun sih? Yang lain udah pada siap loh. Oh, Umi, Abi, Jamal minta maaf. Kemarin nontonnya kemalaman. Ya wes, besok nggak boleh nonton sampai malam lagi oleh. Kalau masih diulangi, nanti Umi nggak kasih uang jajan lagi buat kamu. Bener kata Umi. Iya, Umi, Abi, Jamal menyesal. Jamal janji gak akan ngulangi lagi. Demikian kita telah menyaksikan bersama-sama cuplikan film yang berjudul Bangun Kesiangan. Dalam film tersebut ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh ibu ketika melihat Jamal masih tertidur padahal hari sudah siang. Coba kalian sebutkan apa kalimat yang diucapkan oleh ibu. Iya, betul. Kalimat yang diucapkan oleh ibu adalah astagfirullah. Sekarang kita lanjutkan
pembelajaran kita untuk membahas materi kalimat thayyibah istighfar. Arti kalimat istighfar. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh umat Islam. Adapun lafal kalimat istighfar adalah Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kekeliruan, atau dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia ataupun kepada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, jika kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka hendaklah kita segera mengucapkan kalimat istighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan langsung diiringi dengan perbuatan yang baik. Pun kita melakukan kesalahan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dan mengampuni dosa hamba-hambanya selama hamba itu mau bertaubat kepadanya. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia, seperti menyakitinya atau menzaliminya, mengambil haknya, dan lain sebagainya, maka hendaklah kita mengucapkan istighfar dan segera meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan. Karena dosa seseorang kepada orang lain tidak akan gugur hanya dengan mengucapkan istighfar saja, tetapi harus juga mendapatkan maaf dan pengampunan dari orang tersebut. Waktu mengucapkan kalimat istighfar. Kita hendaknya senantiasa memperbanyak istighfar setiap saat, pagi atau siang hari, terutama di akhir malam menjelang fajar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang rajin beristighfar, niscaya Allah akan menyediakan keselamatan baginya dari segala bencana, menunjukinya jalan keluar dari segala kesulitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Adapun waktu mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, 1. Ketika kita melalaikan kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita meninggalkan salat 5 waktu. Yang kedua, ketika melakukan kesalahan atau kekeliruan. Contohnya, pada pelajaran akidah akhlak, kalian membawa buku tematik, maka ucapkanlah Astaghfirullahaladzim.
Dan yang ketiga, kalimat thayyibah istighfar diucapkan pada saat berdoa dan berzikir, seperti berzikir setelah salat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang telah diampuni dosa-dosa beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, semasa hidup beliau tetap beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut riwayat, beliau selalu membaca istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengerjakannya? Apakah kita sudah membaca istighfar setiap hari? Hikmah atau manfaat istighfar. Hikmah atau manfaat yang akan kita dapatkan dari istighfar atau senantiasa mengucapkan istighfar ini adalah hati menjadi tenang, mensucikan diri dari dosa yang telah kita perbuat, menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelapangan rezeki, pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak, dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan. Demikianlah pembelajaran akidah akhlak kita hari ini, yaitu materi tentang kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar diucapkan ketika kita memohon maaf atau memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Jika kita melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah, maka segeralah kita beristighfar. Kemudian menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya, serta mengiringinya dengan perbuatan baik. Namun, jika kesalahan atau dosa itu kita lakukan kepada manusia, maka selain mengucap istighfar, kita juga harus meminta maaf dan ampun kepada orang yang bersangkutan. Biasakanlah kita untuk selalu beristighfar setiap hari, karena Rasulullah pun sebagai hamba, sebagai nabi yang dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah, beliau tetap membaca istighfar. Apalagi kita yang hanya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Perbanyaklah istighfar setiap hari, biasakanlah beristighfar setiap hari. Semoga kita selalu diampuni oleh Allah dari segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kita cukupkan pembelajaran akidah akhlak kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.